Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Dian yang berjaga di klinik pasien pada siang hari ini. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya memastikan identitas Ibu terlebih dahulu. Namanya siapa Ibu? Ibu Dian. Ibu Dian. Untuk usianya? 77. 77 tahun. Untuk jenis kelaminnya perempuan ya. Lalu untuk alamatnya tinggal di mana Bu? Kenari. Di Kenari. Lalu untuk sukunya? Jawa. Jawa. Lalu untuk pendidikan terakhirnya apa Ibu? SMA. SMA. Lalu untuk apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan dan screening pada Ibu. Tujuannya untuk melihat apakah normal atau tidak. Mungkin agak sedikit kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, yang pertama di sini kita akan melakukan pemeriksaan dasar terlebih dahulu. Yang pertama kita lihat dari kesadaran pasien. Kita nilai kesadarannya apakah tampak konsumsi atau tidak. Pada pasien ini tanpa konsumsi, lalu kita akan melakukan tekanan darah. Ibu punten ya Bu, kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Normal ya Bu, di sini 100/90. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengukuran nadi, suhu, respi dan suhu nadi dan Ibu punten, nanti ini boleh ditaruh di ketiak Ibu ya Bu. Ibu punten taruh di ketiak Ibu. Ibu boleh minta tangannya kayak gini. Kita akan melakukan tekanan nadi dan respi. Kita menggunakan jam. Di sini nadinya normal, lalu kita lihat juga pernapasannya juga normal, dan kita ambil dari suhunya Bu. Kan sebenarnya sudah berbunyi ya Bu. Di sini suhunya juga normal 37,5. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengukuran antropometri, di mana yang pertama kita akan melakukan pengukuran berat badan. Kita kalibrasi terlebih dahulu timbangannya. Kita letakkan yang di tempat yang datar. Ibu boleh Ibu naik di timbangannya, pandangannya lurus ke depan, tegak. Lalu kita nilai di sini berat badannya 54,7. Ibu boleh turun kembali. Kita lakukan pengukuran yang kedua. Ibu boleh naik kembali. Lalu kita pandangannya lurus dan tegak. Di sini masih normal, yaitu 54,75. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Ibu boleh berdiri di sini. Pastikan tubuh pasien menempel dengan dinding. Punten ya Bu. Di sini tinggi badan pasien 52. Selanjutnya kita lakukan pengukuran kembali. Hasilnya masih sama, yaitu 152. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dari IMT, yaitu dengan cara mengukur dari BB per TB.
lalu kita jumlahkan hasilnya. Di sini selanjutnya kita akan melakukan screening penurunan kognitif, di mana kita akan melakukan screening pada pasien. Ibu punten, nanti di sini saya akan menyebutkan 3 kata yang berbeda. Ibu boleh mengikutinya ya Bu. Pemimpin, musim, meja. Pemimpin, musim, meja. Baik Ibu, selanjutnya Ibu boleh menggambar dari lingkaran, menggambar jam. Di sini Ibu boleh menggambar jam, lalu tunjukkan di jam 11:10 ya Bu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu punten boleh mengulangi kata yang tadi. Pemimpin, meja, desa. Oke, siap. Dari selanjutnya di sini kita akan lakukan interpretasi, di mana untuk interpretasinya dan scoringnya pasien dapat menjawab dengan benar dan melakukan dengan benar, di mana untuk interpretasinya masih normal. Selanjutnya di sini kita akan melakukan screening keterbatasan mobilitas. Ibu punten, kita langsung ke pemeriksaan sebelah sana ya Bu. Baik Ibu, kita mulai pemeriksaannya ya Bu, di mana Ibu boleh berdiri tegak seperti ini Bu. Nanti saya hitung dalam waktu 10 detik. Oke, udah Ibu. Selanjutnya Ibu boleh berdiri, kakinya agak ke depan miring Ibu. Oke, saya hitung dalam 10 detik. Oke, setelah itu kita catat interpretasinya. Selanjutnya Ibu punten boleh kayak gini Bu, kakinya ke depan. Oke, selanjutnya kita hitung dalam waktu 10 detik. Oke Ibu, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan, Ibu boleh berjalan 4 meter ya Bu. Kita 4 meter, nanti Ibu boleh balik lagi. Dan kita amati dari waktunya. Oke. Di sini Ibu selanjutnya Ibu boleh berdiri dan duduk di kursi 5 kali ya Bu. Baik, itu waktunya. Sudah ya Bu. Di sini untuk interpretasinya pasien dapat mengikuti perintah dan untuk skornya itu normal. Selanjutnya di sini Ibu punten boleh di sini Ibu. Ibu punten, Ibu apakah Ibu kalau lagi berdiri di kursi yang tadi 5 kali itu Ibu mengalami ketidaknyamanan? Tidak ya Bu. Lalu Ibu punten, di sini kita akan melakukan screening malnutrisi pada Ibu, di mana Ibu cukup menjawab iya atau tidak. Punten Ibu, apakah Ibu ada penurunan nafsu makan dalam jangka waktu 3 bulan? Tidak ada. Lalu kita catat interpretasinya. Lalu Ibu, apakah ada penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir? Tidak ada. Bu, beratnya, mobilitasnya apakah perlu bantuan atau tidak? Tidak Bu. Apakah Ibu sedang mengalami stres dalam waktu 3 bulan ini? Tidak ada. Lalu Ibu apakah ada masalah kayak di sarafnya gitu Bu? Tidak ada. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan pengukuran dari indeks massa tubuh IMT berat badan per kg, di mana untuk interpretasinya di sini skornya lebih dari 12, yaitu normal. Selanjutnya di sini kita akan melakukan screening rapuh, di mana Ibu cukup menjawab ya atau tidak. Lalu yang pertama, Ibu apakah dengan Ibu butuh usaha sendiri atau butuh bantuan jika Ibu naiki 10 tangga? Tidak. Ibu apakah Ibu seberapa sering dalam 4 minggu ini merasa kelelahan? Jarang. Oke, selanjutnya apakah Ibu
pernah didiagnosis penyakit kayak diabetes, kanker, hipertensi, penyakit jantung? Tidak ya Bu. Oke, baik Ibu. Ibu kalau berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter itu perlu bantuan atau tidak? Tidak. Oke, kita catat interpretasinya. Lalu Ibu kalau pakai baju atau pakai celana bisa menggunakan sendirinya. Oke, selanjutnya kita catat dalam formulir. Selanjutnya di sini kita interpretasikan, di mana untuk interpretasinya di sini Ibu masih dalam batas normal dan tidak ada sindrom kerapuhan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan screening gangguan pendengaran. Ibu pindah ya Bu. Ibu di sini akan menutup telinganya. Ibu boleh menyebut ya Bu. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, pasien di sini dapat menjawab dengan benar. Berarti skornya masih dalam batas normal. Setelah itu di sini kita akan melakukan screening gejala depresi. Ibu cukup menjawab iya atau tidak. Ibu apakah Ibu sebenarnya cukup puas dengan kehidupan Ibu selama ini? Iya, kita scoring. Lalu apakah Ibu merasa bosan? Sering bosan? Tidak. Ya, apakah Ibu sering merasa tidak berdaya? Tidak. Lalu apakah Ibu sering merasa tidak berharga? Tidak. Lalu kita interpretasikan dan scoringnya. Di sini pasien normal, tidak ada gangguan depresi. Selanjutnya di sini kita akan melakukan screening pemeriksaan status fungsional, di mana Ibu cukup menjawab ya atau tidak, atau skornya berapa. Lalu Ibu punten, Ibu akhir-akhir ini bisa mengendalikan rangsangan buang air besar? Ya. Lalu Ibu apakah bisa mengendalikan dari buang air kecil? Bisa. Lalu Ibu apakah bisa membersihkan daerah wajah, tangan, muka dengan sendiri? Bisa. Ibu apakah punten, Ibu kalau keluar WC apakah perlu ketika di WC, ketika Ibu cebok atau membersihkan badan itu bisa sendiri? Bisa. Baik, di sini Ibu kalau makan atau minum harus butuh bantuan orang atau bisa sendiri? Bisa. Baik Ibu, kalau Ibu berjalan di tempat yang rata, Ibu bisa berjalan sendiri? Baik. Ibu kalau berpakaian bisa menggunakannya sendiri? Oke. Ibu kalau naik turun tangga bisa dengan sendiri atau bisa? Bisa. Oke. Ibu kalau mandi bisa dengan sendiri? Bisa. Selanjutnya di sini kita catat dari interpretasinya dan scoringnya. Di sini pasien scoringnya yaitu 20, di mana pasien masih bisa dengan mandiri. Selanjutnya di sini kita akan melakukan screening pemeriksaan sarkofnia, di mana yang pertama Ibu seberapa sulit Ibu mengangkat atau membawa beban sekitar 5 kilo. Oke. Ibu kalau seberapa sulit Ibu berjalan melintasi ruangan dan apakah membutuhkan bantuan? Tidak. Ibu seberapa sulit Ibu bangkit dan berpindah dari kursi atau tempat tidur? Enggak. Ibu seberapa sulit Ibu menaiki 10 tangga? Sulitnya Bu, apa butuh bantuan? Enggak. Oke. Ibu berapa kali Ibu ada pernah terjatuh? Enggak. Oke. Baik, kita lakukan interpretasinya, di mana di sini untuk interpretasinya pasien masih dalam batas normal dan tidak ada gangguan. Selanjutnya di sini kita akan baik Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Baik Ibu, alhamdulillah hasilnya semuanya masih dalam batas normal ya Bu. Nanti kita lakukan kunjungan berikutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.